Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rizky Hartati dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini judul besar saya mengenai komponen-komponen keterampilan berbahasa. Nah, banyak kali komponen-komponen keterampilan berbahasa, namun di sini saya mengambil poin yaitu tentang hubungan berbicara dengan membaca. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu hubungan berbicara dengan membaca, saya akan menjelaskan apa itu berbicara dan apa itu membaca. Apa itu berbicara? Berbicara bersifat produktif yang menghasilkan dan menyampaikan gagasan dan pemikiran. Keterampilan berbicara berkaitan dengan ragam lisan, dan berbicara secara otomatis membutuhkan arus dua arah, yakni page to page. Lalu apa itu membaca? Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat resesif yang berkaitan dengan ragam tulis, dan membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung penulis kepada pembaca lewat tulisan. Nah, lalu apa hubungan berbicara dengan membaca? Hubungan berbicara dengan membaca mampu berbahasa lainnya yang erat kaitannya dengan berbicara adalah membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Untuk memahami sesuatu dapat dilakukan dengan proses membaca. Bahkan dalam ilmu penafsiran, ayat-ayat keagamaan tertentu berkembang suatu perluasan makna membaca, yaitu membaca tidak hanya dibatasi oleh pengertian yang berkaitan dengan huruf sebagai objeknya, tetapi juga dapat diartikan sebagai proses memahami gejala-gejala yang terjadi di alam sekitar. Akan tetapi, pengertian membaca dari pembahasan di sini menggunakan pemahaman yang membaca dengan objek huruf. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan di sini berkaitan dengan hubungan antara keterampilan berbicara dengan membaca. Yang pertama, berbicara dapat dijadikan untuk reproduksi dari proses membaca, seperti halnya dengan menyimak. Membaca pun dapat dijadikan cara untuk mendapatkan bahan-bahan pembicaraan. Pada tahap persiapan, bahan-bahan dikumpulkan dan dipilah-pilah berdasarkan kebutuhannya melalui proses membaca. Hal ini dapat dilakukan dengan studi pustaka untuk mencari referensi yang berkaitan. Bahan-bahan yang dipilih dikemas menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, pada orang dewasa, peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berbicara dapat dilakukan dengan cara melihat langsung kegiatan berbicara. Sebagai model pembicaraan, cara ini merupakan cara yang efektif karena manusia cenderung bersifat imitatif atau meniru, sehingga sebuah objek akan lebih membekas dalam benaknya melalui proses melihatnya langsung daripada melalui membaca. Walaupun demikian, bukan berarti membaca tidak dapat diungkap untuk memahami objek. Ada kalanya kecenderungan seperti itu tidak berlaku untuk sebagian orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang yang mempunyai kelebihan dalam membaca. Tipe orang semacam ini lebih mengandalkan kegiatan membaca dalam mencari referensi untuk mengembangkan materi berbicara. Yang ketiga, membaca dapat menjadikan sarana aktif dalam memandu kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara berkaitan dengan kesiapan mental pembicara. Ketidaksiapan mental dapat menjadi kendala yang cukup berarti dalam berbicara. Kendala tersebut dapat berupa lupa mendadak, gugup, dan sebagainya. Hanya
Bagian kecil pembicara dapat melakukan pembicaraan secara lepas tanpa bantuan teks. Hal ini dapat terjadi pada pembicara yang sudah biasa dan profesional. Untuk mengantisipasi kendala tersebut dapat dibantu dengan membuat catatan kertas kecil tentang pokok-pokok yang akan diuraikan. Catatan tersebut berperan dalam membantu kelancaran berbicara, tentunya melalui proses membaca sampai saat ini. Catatan tersebut menjadi sarana yang cukup efektif, murah biayanya, dan mudah membuatnya. Dapat disimpulkan, keduanya semacam kegiatan dengan tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama penting dan saling mendukung. Kegiatan membaca sangat memberikan pengaruh terhadap keterampilan berbicara, seperti contoh buku antologi kisah-kisah inspiratif yang berjudul Citra Membaca. Nah, di dalam buku Citra Membaca, dengan menyatakan, dengan membaca aku mampu berbicara dengan wanita juga orang-orang, terutama jika aku dihadapkan tes interview yang harus aku lalui ketika seleksi melamar pekerjaan. Nah, dapat kita kutip pernyataan Wirasatriaji, maka dapat dimaknai bahwa membaca sebagai ladang pengetahuan yang memberikan kontribusi terhadap diri pembaca untuk bisa berbicara apa yang diketahui lewat kegiatan membaca. Hubungan keterkaitan antara berbicara sebagai bidang lisan dan membaca di bidang bahasa tulis dapat diketahui melalui telaah penelitian. Data yang ditulis oleh Tarigan pada buku Membaca sebagai Keterampilan Berbahasa pada tahun 2008 menyebutkan beberapa poin penting, manfaat, dan tujuan membaca untuk berbicara. Yang pertama, penampilan membaca berbeda dengan kecakapan bahasa lisan. Yang kedua, pola pelajaran, ujaran dari tuna aksara atau buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca pada seorang anak. Yang ketiga, pada perkembangan dan pertumbuhan usia, membaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik, efektif, serta penggunaan kata-kata yang sesuai. Dan yang keempat, kosakata khusus harus diajarkan langsung. Artinya, apabila terdapat istilah kosakata baru, hendaknya guru mendampingi dan memberikan pengertian dan pemaknaan agar seperti yang diharapkan sebelum memulai kegiatan membaca. Cara yang dapat kita lakukan mengenai hubungan berbicara dengan membaca. Yang pertama, dengan banyak membaca, kita semakin mudah dalam berbicara, dikarenakan referensi dalam berbicara akan semakin banyak seiring banyaknya bahan yang kita baca. Yang kedua, kegiatan membaca cerpen lalu menceritakan di depan semua. Dengan itu, kita akan tahu seberapa paham seseorang dalam membaca. Dan yang ketiga, membuat forum diskusi, di mana peserta diskusi pasti memiliki referensi membaca, sehingga dalam kegiatan membaca dapat berguna dalam kegiatan berbicara pada saat diskusi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan berbicara dengan membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.